Misha. Apa kamu siap? Tentu saja. Kerjakan. Ayo, pelan-pelan. Sini. Urus semuanya dengan baik. Misha, sudah kukirim uangnya ke kartumu. Kalau dapat yang bagus lagi, jangan lupa kabari aku. Pastinya, senang bekerja denganmu. Bagus. Ibu dan ayahku yang gak guna dan adikku harusnya sudah di rumah. Pak, ke Desa Willow. Oke, masuklah. Kenapa aku satu-satunya yang menikah? Bukankah harusnya adik? Diam! Beraninya kamu membantah. Misha, ayah lakukan ini demi kebaikanmu. Kebaikanku? Selama ini, kartuku jadi punyamu. Uang sakuku juga. Bahkan uang sekolah yang kusimpan dari bekerja peruh waktu, kamu ambil. Dan kamu kasih ke dia. Dia, cukup. Aku ayahmu. Sepertinya kamu gak bisa mengontrol anakmu ya. Travis Mitchell, dengar ya. Kalau kamu mengirim anakku ke pinggiran untuk jadi ibu tiri sepertiku, akan kuhabisi kamu. Hehehe, putriku terlahir untuk menjalani kehidupan yang baik. Gak mungkin kubiarkan dia menderita di desa. Benar. Aku harus menikah dengan pewaris keluarga Howard. Misha, bersikaplah baik dan menikahlah. Kamu tahu, ayah dan aku akan pastikan kamu dapat hadiah besar. Jaga hadiahku. Gak perlu khawatir soal itu. Akhirnya aku bisa menikah dengan pewaris Howard. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ayah. Menikahlah dengan keluarga Howard akan buat keluarga kita lebih baik. Saat sudah gabung, pastikan menyenangkan hati mertuamu. Buat mereka menyukaimu. Oke, Ibu. Apa yang terjadi di sini? Di mana sofa kulitku dan furnitur mahoniku? Apa yang telah terjadi? Seseorang masuk ke rumah. Ayah! Bu, lihat! Hah? Jalang itu gak tahu diri. Beraninya dia menyentuh barangku. Semua ini punya aku. Aku sangat kesal. Sampah. Pantas dapat sampah. Jalang, akan kubunuh kamu. Asim. Siapa yang ngomongin aku? Menikah dengan orang desa, siapa peduli? Di sisi lain aku kaya. Kalau aku berakhir jadi ibu tiri jahat, aku cuma harus pergi ke tempat lain. Sialan! Dari mana si tua ini datang? Aduh. Kamu bisa nyetir nggak sih? Permisi. Apa matamu di belakang wajahmu? Lihat jalan. Lihat yang kamu lakukan ke mobilku. Apa katamu? Ini gara-gara aku? Kamu yang nggak lihat jalan. Aku sudah di pinggir dan kamu masih menabrakku. Sekarang kamu berani teriak padaku. Dasar udik. Orang desa bodoh. Aku nggak mau buang waktu untukmu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Bilang lagi. Ada apa dengan orang di negara ini? Kamu mau minta uang, kan? Pura-pura jatuh untuk uang. Aku sudah sering lihat. Mau uang dariku. Mimpi. Lepaskan aku. Gimana kalau aku nggak mau? Kalau nggak, lihat saja. Kuperingatkan kamu. Pergi dan jangan ganggu dia. Pergi dan jangan ganggu dia. Bu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Dia menabrak mobilku. Dan mau minta uang kepadaku. Kenapa kamu ikut campur? Aku lihat semuanya. Kamu main ponsel. Makanya kamu nabrak dia. Omong kosong. Kalau gitu panggil polisi saja. Kamera mobil merekam semuanya. Enggak. Lihat. Apa yang bisa kamu katakan? Bayar untuk kerusakan dan minta maaf. Benar. Minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf. Baiklah. Mungkin aku lagi sial. Ini, bawa ini. Maaf ya. Aku pasti buta. Tolong maafkan aku. Pergi sana. Cantik,
Terima kasih banyak. Kalau enggak, pasti sudah dirundung. Gak masalah. Ayo. Hari sialan. Sial saja. Apa-apaan? Tunggu saja kulaporkan. Sekarang apa yang harus kulakukan? Masih beberapa meter ke desa Willow. Cantik. Kamu mau ke desa Willow? Iya. Aku dari desa Willow. Ayo aku kasih tumpangan. Terima kasih banyak. Ayo. Naiklah. Ayo. Cantik, kamu baik hati dan cantik. Kalau enggak akan selamat kalau bukan karena kamu. Siapapun juga akan lakukan hal yang sama. Lagi pula supir itu buruk. Cantik, bisa kulihat kamu dari kota. Jadi, apa yang membuatmu kesini? Apa kamu mengunjungi keluarga? Aku kesini untuk menikah. Menikah? Tunggu. Kenapa kamu mau menikahi orang dari desa? Gak ada salahnya kan? Aku senang kamu bilang begitu. Menantu idaman. Andai saja itu keluargaku. Sayang sekali, aku bertanya-tanya siapa pria beruntung yang menikahimu. Bu, berhenti menggodaku. Sungguh, siapa yang buat gadis sepertimu berkelana sendiri? Dia harusnya menjemputmu. Kalau anakku yang lakukan itu, pasti akan kupatahkan lehernya. Kalau kamu tanya padaku, tunanganmu itu bukanlah seorang pria sejati. Keluarganya gak menjemputmu dan dia gak muncul. Waktu aku lihat dia, akan kunasehati untukmu. Bu, jangan khawatir. Gak akan kubiarkan diriku dibodohi. Astaga, kamu sangat bijaksana. Gak peduli siapa dia, aku akan membelamu dan kasih dia pelajaran. Ayo. Apa sudah sampai? Belum, hampir. Sebentar lagi. Kita sampai. Di sini. Iya. Ini. Bukannya ini rumahku? Hah? Anakku beruntung banget ya. Cantik, apa benar nama kamu Misha? Iya. Sampah yang tadi kubicarakan itu anakku sendiri. Dia memang pantas. Bagus. Cantik, pria yang kamu nikahi itu Kevin kan? Aku ibunya. Kebetulan sekali ya. Anakmu Kevin. Oh astaga, aku ngomongin hal jelek soal dia. Dan sekarang dia mungkin kabur. Bu? Halo. Apa kamu gak mau aku masuk ya? Enggak gitu. Aku cuma khawatir. Kamu sangat cantik dan baik hati. Aku khawatir anakku gak cukup baik untukmu. Misha, karena kamu di sini anggap saja rumah sendiri. Kamu gak punya pilihan lain. Bahkan kalau dia bukan pangeran, seenggaknya mertuaku baik. Bu, sejujurnya aku gak mandang fisik. Bu, Dasar, kenapa lama banget? Ayo bertemu istrimu. Astaga, aku cuma bercanda. Aku memang sedangkal itu. Tolong biarkan aku dapat pria tinggi dan tampan. Doaku dijawab. Cantik, ini anakku. Lihat, dia sangat tampan.
Kenapa aku merasa dia seperti familiar? Halo, Hei, Bu. sudah kubilang berpakaian yang benar. Tapi nggak pernah kamu dengarkan. Misha, biar dia rapi-rapi dulu ya. Jangan marah, ya. Enggak, Bu, dia hebat. Kenapa berdiri situ? Cepat, sapa dia. Halo. Halo, aku Kevin. Senang bertemu denganmu. Suaranya sangat indah. Dan tangannya lembut dan halus. Dia nggak terlihat seperti pria ladang. Oh, hai. Aku istrimu, Misha. Bukan itu maksudku. Yang ku maksud, benar. Kamu menantuku, istrinya. Halo, aku suamimu, Kevin. Nah, dia nggak pergi kemana-mana. Ayo masuk. Ayo, bawakan tas istrimu ke dalam. Oh, oke. Ayo. Kamu akan tidur di sini. Ngomong-ngomong, apa kita pernah ketemu sebelumnya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Pasti enggak. Mungkin kita cuma nyambung saja. Kenapa dia masih sangat cerdas? Mungkin cuma imajinasiku saja, Misha. Gimana bisa kamu dapat pria setampan ini? Ini kamarmu kan? Malam ini malam pernikahan. Bukannya ini terlalu cepat? Bukannya aku nggak mau? Jangan salah, aku ada di sebelah. Santai, kita baru bertemu. Aku nggak mencari keuntungan. Dia pria yang cukup baik. Aku nggak terlalu memperhatikan detail. Kalau perlu sesuatu, belilah. Nggak masalah. Aku dapat hadiah lebih dari 100 miliar. Aku kaya raya. Besok beli sesuatu yang bagus untuk ibumu. Apa itu uang sungguhan? Iya. Aku dapatkan sendiri. Bawa ini nggak seberapa. Hah? Apa? Kartu hitam dengan 10 miliar? Apa? Kartu hitam dengan 10 miliar? Pertama kali bertemu, aku nggak tahu harus kasih apa. Aku punya beberapa gelang. Pilih yang kamu suka. Bisa kelihatan itu sangat berharga. Nggak ada yang kamu suka. Suka? Aku suka semuanya. Aku susah milih. Semuanya cantik. Tapi aku nggak bisa pakai semua. Terlalu berat. Gimana kalau aku pilihkan satu? Oke. Seseorang kasih ini ke aku. Konon itu pusaka keluarga. Turun-temurun. Untuk beberapa generasi. Kurasa ini cukup berarti. Mau coba? Ini. Tapi dengan gelang dan kartu hitam, kamu benar-benar kaya. Makan malam sudah siap. Ayo makan. Wah, tapi apa ini umum di desa? Kamu tahu, beberapa orang nggak punya selera, nggak bisa menata meja dengan benar. Akan kulakukan. Enggak. Duduk. Ibu. Kakimu patah. Bu, akan kulakukan. Bu, mungkin aku juga harus membantu. Nggak perlu. Cantik, duduk saja. Itu peraturan keluarga. Peraturan apa? Apa itu peraturan keluarga? Aku bertanya padamu, apa saja peraturan keluarga?
Istriku pakai uangku, istriku jadi nomor 1. Apalagi? Aku harus dengarkan istriku. Astaga, nggak cuma tampan, tapi dia juga suami idaman. Ini keluarga yang sempurna. Nggak buruk. Duduk. Ayo. Misha, sini. Makanlah. Terima kasih, Bu. Sini. Makan yang banyak. Dan ini, coba ini. Misha, nggak akan kubiarkan kamu kabur lagi. Ayah, aku buat sarapan nih, khusus buatmu saja. Lihat bajumu. Kamu lihat apa? Ayah benar. Gak ada makanan untukmu hari ini. Ikuti peraturan keluarga setiap hari. Masih melawan? Lakukan saja. Orang yang seperti itu mana bisa jadi menantu keluarga kita ini? Ayah, itu karena harta keluarganya cukup untuk sedikit bantu kita. Jangan khawatir, aku akan gabung sama pria terkaya di desa Willow. Lalu aku akan menceraikannya. Kudengar Pak Martin itu sembunyi di desa. Dia punya uang lebih banyak dari siapapun. Dan dia mengoleksi barang. Kali ini, aku bahkan kasih gelang pusaka kita. Cuma agar kita dapat proyek desa Willow. Ayah, legenda bisnis itu, Pak Martin. Apa cerita aslinya? Semua informasi tentang itu rahasia. Nggak cuma aku. Bahkan ya, seluruh nama besar yang ada di Riverburg gak pernah lihat wajah aslinya. Umurnya, namanya, gak ada yang tahu. Dan yang harus kamu tahu cuma kita gak bisa melampauinya. Yang harus kamu tahu itu, kita gak bisa melampauinya. Ayah, jangan khawatir. Setelah aku selesaikan proyek ini dan dapat simpati Pak Martin, keluarga kita akan bisa melewati waktu sulit. Karena kamu bawa istrimu, pastikan dia nggak mengacaukan apapun. Jangan biarkan dia buat pengantin baru itu marah. Aku paham, jangan khawatir. Sampah macam apa ini? Peringatan keluarga apa di desa? Gak mungkin keluarga kita bisa di tempat seperti ini. Kita cuma bayar untuk mengunjungi Pak Martin. Kamu sebaiknya jangan buat ulah, jangan membuatnya marah. Iya sayang. Aduh, Kamu kenapa? Bos, ada mobil menghalangi kita. siapa yang berani menghalangi kita? Kenapa kamu parkir di sini? Kamu sudah gila ya? Apa yang kamu lakukan? Misha? Misha? Benar-benar mimpi buruk. Berhenti! Lihat dirimu. Beraninya kamu menjual barang dan kabur. Aku yang gak bersyukur. Bertahun-tahun aku kerja keras. Lebih dari setengah barang dibeli dengan uangku. Kamu lupa soal itu. Kenapa? Kamu anak Mitchell. Itu yang harus kamu lakukan. Hah. Waktunya kerja. Tiba-tiba aku Mitchell. Tapi waktu kamu foya-foya, yang kamu pedulikan cuma dirimu sendiri. Kamu kakakku. Apa salahnya kalau kamu kerja? Aku kakakmu. Kalau aku suruh kamu ke neraka, mau kamu lakukan? Beraninya kamu menyumpahiku. Ku kasih tahu ayah. Pikirmu aku bocah 5 tahun. Bahkan kalau cuma pakai 1 tangan, dia nggak akan bisa memukulku. Dasar sialan. Akan ku kasih kamu pelajaran. Dasar jalan. Jaga mulutmu. Kalau enggak, bahkan kalau ada ibu dan ayah, akan kuhabisi kamu. Hentikan! Sayang. Apa yang terjadi? Siapa dia? Sayang, dia kakakku yang gak guna itu. Dia menjual isi rumah, Misha sialan. Aku lihat dia, dan aku mau menyapanya. Tapi dia iri karena aku menikah denganmu dan dia harus tinggal di sini. Jadi dia mau mukulku. Wanita ini sepertinya dengan perilaku buruknya gak diinginkan di keluarga kita. Kamu dengar itu? Bukan ayah yang gak mau. Mereka semua memang gak menyukaimu.
Jangan bicara seperti itu padanya. Dia besar tanpa seorang ibu. Gak ada yang mengajarinya. Hahaha. Pantas saja. Jadi karena itu, lahir dengan ibu, tumbuh tanpa ibu ya? Siapa kamu? Mimpi burukmu. Mimpi burukmu. Kenapa sayang? Semuanya baik-baik saja. Misha, apa mereka menyakitimu? Bu, aku baik-baik saja. Dengan mereka nggak bisa menyakitiku. Misha, kamu memang sesuatu. Kalian pembuat onar. Beraninya menundung menantuku. Kalian pasti cari mati. Dia punya ibu, aku ibunya. Oh, kamu. Jadi kamu mertua miskin Misha. Orang desa yang nggak tahu apa-apa. Kamu menyakiti anak keluarga Howard. Habis kamu. Keluarga Howard? Yang mana? Terdengar gak asing. Apa? Takut? Terlambat? Dasar rendahan. Jaga mulutmu. Kalau kamu menyinggungnya lagi, kamu rasakan ini lagi. Dasar jalang, masih berani bicara ya? Benar. Kalian mengganggu kami mengunjungi Pak Martin. Sayang, kamu harus kasih mereka pelajaran. Pak Martin? Pak Martin yang mana? Tentu itu. Tentu itu. Kenapa kasih tahu mereka? Orang yang kerjanya cuma di ladang dari pagi dan malam. Mereka nggak tahu apa-apa. Sayang, kamu benar. Misha, yang harus kamu tahu itu, keluarga Howard baru saja kerja sama dengan orang kaya misterius dan kami amankan proyek Desa Willow. Waktu proyek ini selesai, keluargaku pasti akan melambung ke puncak Riverberg. Dengan itu aku akan sangat mudah menghancurkanmu. Seperti meremas seekor semut. Melambunglah sesukamu, tapi jangan pernah berani-berani menyinggung ibuku lagi. Akan kuhabisi kamu. Kamu! Apa yang sudah kulakukan sampai layak dapat menantu baik. Tapi aku ingat keluarga Howard. Mereka memohon pada Kevin untuk proyek. Nggak pernah kuduga mereka sangat sombong. Misha, cantik, jangan buang waktu untuk mereka. Bermimpi di siang bolong. Keluarga Howard nggak akan kaya. Ayo pulang, oke? Ini sangat konyol. Orang tua nggak tahu apa-apa, berani mengomentari masa depan keluarga kita. Kakakku, kamu sungguh menikahi keluarga yang sangat baik. Dia dan kamu sepadan. Tentu, Misha itu cantik dan juga baik. Dia sempurna untuk keluarga Martin, dipilih dengan khusus. Kamu tahu apa? Pergilah dengan pewaris bangkrut ini. Selagi masih bisa, saat anakku kesini, kalian gak akan bisa pergi. Bangkrut apanya? Kamu siapa bisa menyumpah? Kamu diam. Sayang. Dari mana kamu tahu? Hah, Tunggu. Keluarga Martin. Apa kamu keluarga Martin? sayang, apa yang kamu pikirkan? Satu-satunya yang dia nikahi itu orang yang ketinggalan zaman, sangat miskin sampai gak bisa kumpulkan sepeser. Gak mungkin. Tapi Sayang, pikirkan itu. Keluargaku dan keluarga si tua ini punya kontrak nikah. Kalau keluarganya sangat kaya, kenapa Misha berakhir hidup begini? kamu benar. Dasar orang desa. Kamu hampir saja menipuku. Keluarga Martin asli punya lahan pertanian tak terhitung. Dasar pertanian mereka jaringan nasional. Mereka tertinggi di industri. Orang sepertimu memanggil dirimu Martin. Cukup, berhenti buang waktu. Sekarang, kita harus bayar kunjungan. Dia barusan mengirim pesan ke ayah. Katanya, istrinya menyukai gelang dari keluarga kita dan sudah dipakai. Ayo kita menemuinya, karena hatinya sedang baik. Benarkah? Kalau itu cukup untuk istri Pak Martin, pasti harganya sangat mahal. Tentu saja, itu sudah jadi milik keluarga selama 8 generasi. Gelang yang warnanya hijau. Kasih tahu kalau itu nggak mahal. Benar. Orang sepertimu gak akan bisa menyimpan satu keping saja. Perhiasan seperti itu, kita punya sekitar 1000 perhiasan. Misha sampai gak sempat pakai semuanya. Kalian dua idiot, sebaiknya berhenti bicara omong kosong. Kamu? Apa katamu? Sayang, kasih dia pelajaran. Oh, oke. Halo, kalian di mana? Kemarilah. Pak Zen, Pak Zen.
bawa 2 orang menyebalkan ini. Baik, Pak. Lepaskan Misha, lepaskan dia. Dasar jalang, masih belum puas. Mimpi. Kamu cari mati ya? Gelang itu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Sekarang aku bahkan kasih gelang warisan keluarga kita. Cuma untuk dapat kesempatan di proyek Desa Willow. Sayang, kamu ngapain? Kamu terlalu terpesona jadi nggak berani. Gelang itu. Gelang itu. Dasar kampungan, kamu tukang buat ribut. Biar ku kasih pelajaran. Sayang, hentikan. Aduh. Kalau kamu bawa Seren, pastikan dia nggak buat masalah. Jangan biarkan dia mengecewakan orang penting. Sayang, kenapa memukulku? Pergi dariku. Dari mana kamu dapat gelang itu? Tentu putraku yang kasih dia. Itu benar, semalam suamiku yang kasih. Warna hijau dengan 3 ukuran naga. Ini warisan keluargaku. Apa artinya? Sayang, ada apa? Gelang itu hadiah dari ayah untuk Pak Martin. Apa? Kamu yakin gak salah? Ini benda keluargaku. Mana mungkin aku salah? Aku mengerti. Iya, Misha. Kamu curi barang kami dan menjualnya. Dan sekarang mencuri dari Martin juga. Sepertinya keluarganya kesini untuk minta tolong Kevin. Oh, kamu sangat pintar. Tapi gimana kalau aku istrinya Pak Martin yang kalian bicarakan? Dia kasih gelang ini, pikir begitu. Bercanda ya? Orang sepertimu gak pantas mendapatkan kekayaan Martin. Sayang, di desa ini banyak nama Martin yang dia nikahi pasti pelayannya. Dan lalu dia mencuri gelang majikannya. Masuk akal. Kalau kita bawa mereka dan serahkan ke Pak Martin, maka Kita akan menang di atasnya. Perlupakan satu proyek, bahkan sebuah proyek di Riverboard jadi milik kita. bawa 2 kampungan ini dan serahkan ke Martin. Biar Pak Martin atasi mereka. Atasi, bocah. Kalau kamu berani menyentuh jarimu pada Misha, gak ada yang akan bisa selamatkan kamu. Tua bangka masih sok tangguh. Tutup mulutnya, dia terus omong kosong. Lepaskan ibuku. Kalau untuk kakakku, Tangani. lidahnya tajam. Tutup juga dia. Sialan kamu. Kakak, kamu gak punya ibu yang merawatmu. Kamu sudah lama kutindas. Bahkan sekarang sama suami dan mertua, kamu masih di bawah jempolku. Lebih baik mati saja. Bukankah kamu pikir juga begitu? Sebelum kita kasih ke Martin untuk ngaku, aku gak mau bajunya masih terpakai. Lepaskan. Begini. Lepaskan dia sekarang. Pergi dari sini. Kalian sialan. Ku pecat kalian semua. Misha, maafkan aku. Aku terlambat. Apa? Aku gak apa. Periksa ibu. Ibu, kamu nggak apa? Aku gak apa. Hei, jadi kamu pria yang dia nikahi, hah? Bisa dibilang boleh juga, tapi bukan itu. Selain dari wajah, kamu jelas gak guna. Dasar orang bodoh. Kamu juga nggak bagus. Cuma bawahan Pak Martin. Gak usah so hebat. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa? Oh, Sayang, kamu gak apa? Apa itu sakit? kamu beraninya memukulku. Kamu memukul suamiku, kamu. Hentikan itu. Kamu memukulku. Kamu Howard. Kamu putra Calvin Howard. Itu benar. Kamu takut. Sebaiknya kamu minta maaf sekarang. Misha, kasih gelangnya. Ayahmu pergi ke semua tempat, memohon untuk gelang Martin. Cuma untuk ambil kesempatan terakhir untuk mempertahankan keluarga di ujung kebangkrutan. Kok kamu tahu keluargaku? Tapi kamu menyakiti istriku dan hina ibuku. Hari ini,
keluargamu akan seperti gelang ini. Kamu nggak akan ada lagi. Sialan kamu! Apa kamu gila? Beraninya merusak gelang keluargaku dari Pak Martin. Tunggu saja. Baiklah, apapun trik yang kamu gunakan, silakan. Lakukan yang terbaik semuanya. Makan siang aku traktir. Oke? Halo Pak Jin, ada apa menelpon? Pak Warren, orang di desamu memukulku. Bawa orangmu dan atasi dia. Pak Jin, aku sedang sibuk. Atasi dulu sendiri. Warren Darson mungkin cuma kontraktor, tapi dia kerja untuk Pak Martin. Dia mengelola banyak pekerjaan. Kalau soal uang dan status, dia jauh di atas ayahku. Aku nggak bisa atur dia. Untungnya, sekarang orang-orang bodoh ini buat Pak Martin marah. Pak Warren, orang yang memukuliku, dia mencuri sesuatu dari bosmu. Barang-barang Pak Martin. Apalagi keluarga mereka buat onar. Bahkan bicara kasar ke Pak Martin dan istrinya. Kamu yakin gak akan datang? Apa? Di mana mereka? Aku akan ke sana. Ayo semuanya, ayo. Ayo. Habislah seluruh keluargamu. Orang paling berkuasa di seluruh desa Willow, Warren Darson, akan datang dalam 10 menit. Pak Warren Darson, orang penting di Riverbird, akan datang. Benar. Misha, tamatlah kamu. Pak Warren itu tangan kanan Pak Martin, petarung kelas berat. Kecuali kalian berlutut sekarang. Mungkin aku pikir lagi melepaskan kalian. Apa? Warren Darson? Ibu? Siapa Warren Darson? Hah, bocah itu dari dia masih kecil sudah sering aku pukulin. Hah, tenang saja Misha. Di desa Willow, semuanya wilayah kami. Hah, wilayahmu, hah? Kamu itu cuma orang desa dan peternak bau. Baiklah, mari kita lihat. Apa kalian masih bisa tersenyum saat Pak Warren datang? Ada masalah apa ini? Hei, Pak Warren. Pak Warren, akhirnya kamu datang juga. Apa kamu menipuku datang ke sini cuma untuk kerjaan kotor kalian? Aku ini orang sibuk. Bahkan ayahmu gak bisa seenaknya untuk menyuruhku. Wah, Pak Warren, kenapa aku melakukan itu? Di seluruh desa Willow. Oh, bukan, di seluruh Riverbird. Semuanya tahu seberkuasa apa kamu. Proyek yang ada di tanganmu cukup untuk beli seluruh kota. Kamu punya ribuan orang yang kerja untukmu. Ya, kalau bukan karena reputasi Pak Martin tercoreng, aku mungkin takkan berani muncul. Itu benar Pak Warren. Jalan sialang, mencuri gelang Pak Martin. Pak Warren, Siapa dia? Siapa yang berani? Kamu, apa? Lihat itu, Pak Warren kecewa. Saat dia marah, dia mulai gagap. Tunggu saja, kalian kena akibatnya. itu benar. Misha, kamu gak bisa lupa tetap di sini. Kecuali kalau kamu mau berlutut padaku. Oh ya, dan suami miskin kamu dan mertua sampah berlutut padaku. Apa katamu? Apa yang kamu mau? Dia mau aku berlutut. Warren, sejak kapan kamu gak bisa mendengar? Dasar tua bangka, siapa bilang kamu boleh bicara? Ayolah, Pak Warren, aku cuma bercanda. Bahkan berlutut, meski mereka menjilat kakiku, aku gak akan lepaskan kampungan kotor ini. Itu benar. Menjilat kaki, sepertinya bagus. Gimana menurutmu, Warren? Pengemis kotor, kenapa gak dari awal saja? Meskipun kamu jilat sepatuku, aku gak akan tolong kamu. Diamlah kamu. Pak Warren, kamu ngapain? Siapa kamu? Apa aku tahu kamu? Apa kamu kenal sama dia? Oh, bukannya dia cuma orang bodoh. Cepat bawa dia pergi dari sini. Pukuli dia. Pak Warren, jangan. Ada apa ini? Pak Warren, pergi. Lepaskan aku. Ada yang salah. Ada yang Pak salah. Warren, Pak Warren. Pak, lupakan. Lupakan, kamu nggak tahu. Mundur. Baiklah. Ibu, Misha, ayo pulang. Misha, aku masak untukmu. Ayo. Ayo. Ayo.
Ini sakit sekali. Aku bersumpah, mereka nggak akan begini. Sayang, mereka merusak hidungku. Dan mereka buat kita jilat kakiku. Bahkan aku nggak bisa makan sekarang. Bisakah kamu berhenti nangis? Kamu buatku gila. Halo, ayah. Pak William bilang, untuk proyek kita sama Pak Martin, kita harus menyatukan tanah dan memanfaatkan sumber daya. Pak William, wakil pimpinan, lakukan saja yang dia mau dan jangan buat masalah. Baiklah ayah. Bagus. Sayang, ada apa? Kesempatan kita balas dendam baru saja muncul. Kulihat kamu makan apa saja malam ini. Ini, aku siapkan buah. Hari ini aku berhutang padamu. Jangan bahas itu. Kita keluarga sekarang. Selain itu, kalau aku nggak ketemu mereka, aku nggak tahu kamu diperlakukan begini. Gak apa, itu semua sudah berlalu. Sudah lewat. Sudah lewat. Nisha, mereka hadapi konsekuensinya. Oh iya, kamu yakin kita belum pernah ketemu? Kenapa aku merasa kamu sangat familiar? Mungkin itulah kenapa kita menikah. Baiklah, istirahatlah. Aku pergi sekarang. Tunggu, Ada apa? Kamu nggak mau aku pergi? Apa yang terjadi kalau aku tinggal? Pikirkan itu. maksudku itu kamu berkeringat. Kamu harus mandi dulu. Kalau kamu pakai kamar mandi utama, kamu bisa membangunkan ibu. Kenapa jantungku berdegup kencang? Misha, serius? Kenapa aku nggak bisa diam? Aku mau tidur sama dia. Dia semua milik itu. Benar, dia sangat tampan dan sangat gentleman. Dia suami sahku. Apa yang jadi masalah? Kita kan menikah juga. Apa salahnya melihat dia? Otot perutnya sangat gak nyata. Mau aku buka? 성들이 난 더 이상 하고 싶지 않아. So baby tell me why not 너와 나의 그 차이가 Misha? Misha? Apa yang kamu mau? Ayo menikah. Pak Martin, gimana situasi terakhir? Tenang saja, pernikahan paling mewah di Riverburg dan seluruh negara akan diadakan dalam 3 hari. Oh, oke. Proyek Desa Willow? Kamu sembunyi? Kamu ngapain? Oh, nggak ada. Ayo makan. Makanan sudah siap. Ini untukmu. Misha, terima kasih ibu. Makan yang banyak ya, makan ini. Oh ya ibu, si Zen Howard itu nggak membiarkan semudah itu. Kamu harus hati-hati di rumah. Tenang saja, dia nggak bisa macam-macam. Kevin, ada masalah. Sesuatu terjadi, seseorang bernama Howard menggali makam leluhurmu. Apa? Apa? Ibu, Ibu? Ibu, Ibu nggak Ibu apa? nggak apa?
tenang saja. Cepat, periksa sekarang. Baik, Aubrey, kumohon jaga ibu di rumah untukku. Baik. Semuanya lakukan yang terbaik. Berhenti. Ah. oh, bukannya ini. Kamu sialan. Kamu gila. Kamu suruh mereka gali. Itu benar. Aku yang suruh. Kamu sebaiknya langsung saja menggali makam keluargamu. Sebenarnya tindakan bagus. Cuma karena keluargamu di tanah yang bagus. Selain itu, kenapa aku mau repot-repot kesini sendiri? Benar sekali. Tanah ini nggak beruntung. Kalau Pak William nggak nyuruh kami, kamu pikir kami mau repot-repot ke sini? Pak William, orang yang menguasai seluruh negara. Tangan kanan grup Levy. Asisten Pak Martin, William Perez. Oh, jadi kamu tahu sedikit. Ini ratusan juta kompensasi keluargaku untukmu. Orang sepertimu jelas nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Ya, lagi pula kita ini keluarga, iya kan? Kakak ipar. Aku nggak pernah berhubungan sama kematian. Apa katamu tadi? Perintah William. Aku penasaran, kok dia bisa berani? Pak William, kamu minta ketemu aku hari ini. Jadi, Pak Martin, teleponnya terputus. Tapi dia sebut Howard. Terdengar dia puas. Oh, aku melihat rencana pengembangan Desa Willow. Visinya terlihat solid. Tapi ingat, Desa Willow itu kampungnya Pak Martin. Saat kamu berencana pakai, jangan ganggu orang lokal. Jangan menentang keinginan warga. Kalau buat Pak Martin marah, bahkan kita tak akan selamat. Tentu saja, aku mengerti. Putraku tahu cara ikutin aturan. Kamu dan Pak Martin akan puas. Baguslah kalau begitu. Saat ini sudah selesai. Kalau Pak Martin meminta keluargamu akan naik. Dengan begitu, kamu akan di atas. Semua orang kaya di Riverburg. Ini sekali seumur hidup. Nah, lakukan yang terbaik. Setelah sekian lama, keberuntungan keluarga kita akhirnya akan kembali. Pak Martin? Apa? Perintah William. Aku penasaran, dari mana keberanian itu? William, ini aku. Kamu ngapain? Aku ngapain? Suamimu menipu kami. Dan kamu nanya aku ngapain? Apa maksudmu? Apa maksud kami? Kamu kampungan yang nggak pernah keluar desa. Kenapa kamu pikir kamu pantas untuk telepon nomor Pak William? Siapa yang cuma menipu di sini? Kamu pikir kami idiot? Sayang, orang seperti mereka, biarkan saja pertanian itu merusak otak mereka. Mereka berpikiran semua orang itu bodoh, sama seperti mereka. Bahkan nggak bisa melawan dia. Kakakmu cuma pantas untuknya. Kuperingatkan kamu, jaga omonganmu. Kamu bahkan nggak pantas bicara tentang dia. Dan Levi itu nggak pernah kerja sama orang sepertimu. Dan kamu bahkan gali kuburan. Siapa yang kasih hak itu? William, siapa yang kasih hak? Pak William yang bilang, kalau keluarga Howard kami secara penuh tanggung jawab di Desa Willow untuk pengembangan. Ku dengar Pak William menangani bisnis untuk Pak Martin dan grup Levy. Jadi ini yang Pak Martin mau? Nggak mungkin. Atau apa? Misha, aku hampir berpikir sekolah bertahun-tahun percuma untukmu. Ternyata kamu nggak sebodoh itu. Itu benar. Pak Martin menghargai suamiku dan ayah mertuaku. Keluarga Howard akan menjadi keluarga paling berkuasa di Riverburg. Keluarga Mitchell akan berkembang. Dan kamu, domba hitam gak bersyukur, akan stuck di sini, tempat terkutuk, sama suami miskinmu. Itu akibat kamu menentangku. Harapan Pak Martin. Semua tertulis di rencanamu. Jelas menyatakan kalau rencana pembangunan gak ganggu warga. Warga desa datang duluan. Terlebih lagi saat menggali makam. Keluarga Levy menggunakan hukum untuk mengatasinya. Halaman 3.
pasal 17. Halaman 3, pasal 17. Kok bisa dia tahu semuanya? Kamu siapa sebenarnya kamu? Kartu hitam dan gelang. Dan dia tahu banyak semua soal proyek Levi. Kevin Martin, siapa kamu? Apa dia anggota grup Levi? Kerabat jauh Pak Martin? Gak mungkin. Kalau itu benar, kenapa dia tinggal di desa kecil ini? Siapa dia? Sayang, semua tahu kampungnya Pak Martin di Willow. Tentu saja akan ada keperlakuan khusus. Pria ini tahu beberapa hal soal proyek, mencoba menipu kita. Kasih tahu aku, Misha, kamu sungguh menikahi suami baik. Pertama dia bicara mengenai proyek Martin. Sekarang dia berani menyebut nama Pak William. Menggonggong gak menggigit. Bukannya kamu takut keluargamu dihabiskan sama grup Levi? Gak peduli kata suamiku atau apapun, aku menikahi dia. Kami keluarga. Jadi aku berdiri bersamanya apapun yang dia katakan dan lakukan. Aku hadapi bersama dia. Bisnis keluarga kami bukan urusan kalian. Kalau kalian ikut campur lagi, aku pukul kalian seperti saat kecil. Mungkin kamu akan ingat rasanya. Kamu akan hancur dan kamu masih berlaga. Kamu di luar nalar. Jangan habiskan waktu sama mereka. Cepat dan gali makamnya. Putar balik itu. Biarkan seluruh generasinya gak merasa damai. Gali, jangan cuma berdiri. Kalian semua. Ayo bergerak. Berapa lama lagi? Kita sudah hampir sampai. Cepatlah. Baiklah, Pak Martin memanggilku. Sesuatu terjadi. Kalian semua gali. Misha. Kalau kalian mau gali, langkahi dulu mayatku. Sharon, seenggaknya kamu pernah sekolah. Suami gak gunamu gak tahu hukum. Tapi bukannya kamu tahu. Aku sudah merekam semuanya di handphone. Kalau kamu buat masalah dan menggali ilegal makam keluarga suamiku, aku buat kamu trending di online secara sekejap. Kamu keluargamu bakal masuk penjara. Siapa yang kamu sebut gak guna? Hah? Dasar jalang. Kamu sangat berani. Sayang. Biar aku kasih tahu. Aku belum selesaikan masalah yang keluarga Misal perbuat. Dan sekarang Howard mau ikut masuk. Baiklah, semua yang ada di list. Biar aku perjelas semuanya. Misha. Zen Howard, beraninya kamu. Zen Howard, beraninya kamu. Hai. Pak William, kenapa kamu di Pak sini? William, Apa seseorang kasih tahu padamu? Aku bisa urus masalah kecil proyek ini. Kamu nggak perlu datang. Masalah kecil. Apa Pak William punya temperamen yang orang bicarakan? Iya, proyek Pak Martin sudah tertunda karena pembuat onar. Nggak kaget kalau bikin dia kecewa. Pak William, masalahnya sudah di luar kendali. Aku cuma nggak mau mengganggu kamu. Lihat orang itu. Semua yang kulakukan menggali makam keluarganya. Aku mencoba kasih alasan, tapi dia nggak membiarkan. Dia yang ganggu seluruh perkembangan proyek kita. benar. Pak William, lihatlah kampungan ini dan istrinya. Kami sudah bayar ratusan juta yang kami minta untuk pindahkan ke tempat lain. Tapi mereka bilang itu nggak cukup dan mereka menghalangi. Kamu? Apa katamu? Lihat itu. Pak William kecewa. Kalian nggak satu pun yang lepas hari ini. Martin, kuperingatkan, berlututlah kamu sekarang. Dan kamu harus meminta maaf kepada Pak William. Mungkin ia akan memaafkanmu. Lagi pula aku, salah satu bawahan Pak William. Dia itu adalah orang yang sangat baik. Benar kan William? Melemparkan bebanmu, hah? Maaf aku terlambat. Kuharap kamu gak terkejut. Maaf aku terlambat. Kuharap kamu gak terkejut. Pak William. Kenapa kamu menunduk padanya? Calvin sungguh punya putra pendiam. Apa kamu tahu makam siapa ini? Ayah Pak Martin. Makam ayah Pak Martin. Wah, apa? Ayah Martin. Ayo lari. Pak Levi Martin. Artinya dia... Calvin akan bangkrut. Pastikan dia bangkrut lebih cepat. Baik, Pak.
Enggak. Atasi mereka. Seperti yang kamu lihat. Baik, Pak. Penjaga, bawa mereka pergi. Aku atasi mereka nanti. Pak William, ini salah paham. Misha, aku salah. Maafkan aku. Tolong aku. Tolong, Pak William. Pak William. Kamu sungguh grup Levi, Pak William. Jadi kamu sungguh Pak Martin. Jadi kamu sungguh Pak Martin. Ya. Dia mau aku selesaikan semua. Ya, Pak Martin, mempersiapkan pernikahan Misha. Tentu saja kami nggak bisa membiarkan Misha tahu. Nona, kurasa kamu salah paham. Ini sungguh makam Pak Levi Martin, tapi bukan dia CEO kami. Iya, aku tahu keluarga mereka CEO, makanya aku buru-buru membantu. Kita pernah bertemu, jadi aku nggak terlalu kenal dia. Mereka salah tempat buat onar. Nama kalian berdua Martin, itu yang aku pikir. Kalau kamu orang yang sangat berkuasa, aku akan sangat takut. Baiklah, ayo pulang. Ibu pasti cemas. Ayo ceritakan padanya, agar dia nggak cemas. Ayo. Ibu, sini. Syukurlah ada kamu. Bahkan sup ini rasanya jauh lebih enak. Kamu bicara apa sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu harus istirahat dulu. Biar aku yang urus pekerjaan rumah. Biar kamu yang kerjain. Terus aku besarin anak buat apa? Iya kan? Tenang saja, Bu. Aku nggak bakal biarin dia ngangkat jari sedikit pun. Nah gitu dong. Oh iya, kamu tadi bilang 2 bajingan itu bikin masalah. Dan akhirnya sampai ke tempat Levi. Iya betul. Karena semuanya sudah beres, aku mau istirahat dulu. Kalian juga istirahat saja. Tapi dasar kamu, ajak istrimu habisin waktu bareng, jangan cuma berdiri. Baik. Ayo pergi. Kalau kita tetap di sini, Ibu nggak bisa istirahat. Ibu, selamat malam. Besok kita siapin pernikahan. Secepat itu? Ya, aku cuma mikir kita bisa tidur bareng. Apa yang barusan kamu bilang? Enggak apa-apa. Ini yang kamu bilang ke setiap wanita yang kamu nikahi. Kamu mau nanya aku, kalau aku nikah sama Seren, apa aku perlakukan dia sama kayak kamu? Dari awal, aku cuma mau nikah sama kamu. Jujur, aku bahkan belum pernah ketemu dia. Tapi waktu kita bareng, dia bikin aku ngerasa familiar dan aman. Aku gak bisa gak percaya sama setiap kata yang dia bilang. Misha, kamu gak bohong ke aku. Jadi kamu memang gak ingat aku. Tapi gak apa-apa. Mulai sekarang, aku bakal kenal dia lagi dari awal. Ya ampun. Maaf, aku benar-benar datang di waktu yang salah. Aku balik ke kamar dulu. Kamarku, kalian berdua lanjut saja. Lanjutkan, ya. Ibu, gak seperti yang kamu pikir. Kamu kenapa sih? Sini duduk. Kerjaanmu hanya minum saja. Anak perempuanmu lagi dibully. Kamu diam saja seperti kayu. Kalau ada yang berani ganggu anak wanitaku, aku bakal lawan pakai semua yang aku punya. Biar mereka bayar semuanya. Kasih tahu aku siapa orangnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Pasti Misha. Hah? Apa? Dia lagi? Anak kurang ajar itu dulu sudah bully aku. Sekarang dia ganggu kamu juga. Kamu harus ngelakuin sesuatu soal ini. Dengar aku nggak? Dan Misha bahkan bilang dia sudah nikah ke kampung. Dia putus hubungan sama keluarga Mitchell dan akan ambil kembali semua yang jadi miliknya. Nggak ada yang bisa ngatur dia lagi. Dia sudah kelewatan banget.
Aku nggak bakal kasih sepeser pun ke dia. Pak William, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kerja sama kita tiba-tiba dibatalkan? Ada apa? Apa ada salah paham? Anak pria hebatmu itu menggali makam Pak Martin. Kalian pikir kalian di atas orang ya? Kami nggak tertarik. Kerja sama kalian. Sudah berapa kali aku bilang, jangan pernah cari masalah sama dia. Tapi enggak, kamu malah gali makam leluhur mereka. Ayah, itu cuma salah paham besar. Orang yang aku urusin juga marganya Martin. Semuanya jadi kacau. Jadi aku diam. Gimana keluarga kita bisa punya orang kaya kamu? Aku ajar kamu sampai babak belur. Ayah. Aku masih ada ide. Duduk. Tolong duduk. Duduk. Cepat bilang. Ayah, aku dengar Pak William pesan tempat paling mahal di hotel berbintang untuk pernikahan. Coba pikir, cuma orang kayak Pak Martin yang bisa ngadain pernikahan semewah itu. Selain itu, Pak Martin benar-benar sayang banget sama istrinya. Kalau kita bisa bikin Nyonya senang, bikin Pak Martin investasi ke kita, pasti bakal gampang banget. Kita harus lakukan ini dengan benar. Masa depan keluarga bergantung sama ini. Tenang saja, Ayah. Aku bakal pastiin semuanya berjalan sempurna. Sejak aku menikah, aku belum pernah beliin hadiah untuk ibu. Gelang ini kayaknya cocok banget, 16.600.000. Kalau aku pakai uang hadiahku, aku masih mampu beli ini. Permisi, bisa tolong ambilkan gelang ini? Maaf, ini produk andalan toko kami. Biar aku tanya manajer dulu. Manajer, ada yang mau lihat produk andalan kita? Siapa yang mau beli? Siapa? Wanita ini. Kamu serius? Enggak, Pak. Maksudku iya, wanita ini. Baiklah. Apa yang selalu aku ajarin ke kamu? Dari penampilan seseorang apakah dia mampu beli atau enggak? Orang kampung kayak dia. Jangankan gelang harga 16 juta, yang 600.000 saja. Dia nggak mampu beli. Maksudnya apa? Ini toko. Gimana nggak bolehin aku ngeliat barangnya? Kalau orang lain boleh saja. Tapi kamu, ini harganya 16.600.000. Sekarang kamu bawa uang lebih dari 2 juta nggak? Kalau misalnya kamu rusakin, kamu bisa ganti nggak? Orang kayak kamu paling cuma mau foto, terus pamer di internet. Aku sudah sering lihat yang kayak kamu. Gelang ini buat ibu mertuaku. Gak usah bicara macam-macam. Perbaiki sikapmu. Hari ini, aku tetap beli ini. Apa? Kartu hitam? Apa? Kartu hitam? Kartu hitam? Gimana dia bisa punya itu? Hah? Aku salah ambil kartu. Kevin kasih aku kartu mainan ini. Ini baru aneh. Ini bukan kartu hitam motif naga. Apa itu kartu hitam motif naga? Itu kartu yang bisa dipakai kapan saja. Gak ada batas belanja di mall manapun. Di seluruh kota ini, cuma ada 2 atau 3 orang yang punya. Itu nunjukin status. Kamu gak tahu itu? Orang yang punya kartu kayak gitu bakal datang ke toko kecil kita cuma buat beli gelang. Kalian orang kaya memang beda. Wanita ini terlalu gengsi. Kalau nggak mampu beli bilang saja. Malah mau nipu orang pakai kartu palsu. Sekarang malah malu sendiri. Kalau aku punya kartu itu, pasti belanja di mall paling mewah di sini. Ngabisin 1 miliar nggak ada apa-apa. Ada orang yang pura-pura saja nggak bisa. Betul banget. Kevin, ini semua gara-gara kamu. Kamu masih berani telepon aku. Istrimu sudah hampir gila di sini. Halo? Halo, Kevin. Aku hampir selesai di sini. Habis belanja, langsung ke hotel ya. Oh, kamu ada masalah? Kevin, kartu kamu beneran bisa dipakai. Aku salah bawa. Gesek saja, langsung saja pakai. Percaya sama aku. Kartu ini punya suamimu. Masih acting juga ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak punya uang, tapi pura-pura padahal nggak punya, itu lucu banget. Apa? Suamimu sekarang CEO grup Levi. Bisa kasih kamu kartu hitam. Kamu mau marah? Mau marah ke siapa? Aku lagi bicara sendiri. Berhenti main-main sama omongan ini. Gesek kartunya. Sekarang juga. Kartu ditolak. Sudah kubilang kan.
Orang kayak gini memang harus dipermalukan dulu. Baru sadar diri. Begitulah orang kelakuan gak tau malu. Jangan pura-pura gak miskin. Jangan pura-pura nggak miskin. Kita juga nggak perlu nurutin dia. Betul. Kevin bilang nggak mungkin kartu ini bermasalah. Pergi dari sini sekarang. Jangan buang-buang waktuku. Kartu hitam itu kartu khusus. Harus pakai mesin POS tertentu. Kamu kasih sini kartunya. Baik. Aku bakal bikin kamu nyesal. Cepat. Ambil mesin pos kita ke sini. Gak tahu, malu banget. Sekarang dia malah butuh mesin pos khusus. Kalau aku jadi dia dari tadi sudah pergi. Kamu masih bisa mundur. Dasar nggak punya uang. Biar aku peringatkan kamu. Mesin ini harganya puluhan juta. Kalau kartu jelekmu itu merusaknya, kamu harus tanggung jawab. Berhenti buang waktu. Gesek saja. Pembayaran berhasil. Tunggu, berhasil. Kartu asli, kartu itu ternyata benar. Dia bilang itu punya suaminya. Kedengarannya juga masih muda. Di Riverburg dari semua orang yang ada, apa mungkin itu Pak Martin? Keluarga Martin paling berkuasa di kota Riverburg. Barusan kita menghina istrinya. Kamu harus minta maaf ke aku sekarang ya. Kalaupun iya, terus kenapa? Siapa yang tahu dapat kartu itu dari mana? Maksudmu apa? Apa maksudku? Ada orang yang kelihatannya rapi di luar, tapi di balik itu macam-macam kelakuannya. Lihat saja cara kamu berpakaian. Jujur saja, kelihatannya banyak pembantu di grup Levi. Kartu ini pasti kamu curi dari orang lain. Aku tadi juga heran, gimana dia bisa punya kartu hitam? Ternyata dia nyuri. Kita harus panggil polisi dan tangkap dia. Lihat saja sombongnya dia. Atau mungkin kamu cuma kerabat jauh, keluarga Martin yang dipelihara. Kayak simpanan. Coba ulangi lagi. Lalat nggak datang kalau nggak ada celah. Kenapa semua orang pada ngomongin kamu? Itu karena kamu sendiri. Kenapa dia mukul orang? Lalat juga hinggap di kotoran. Kamu kotoran ya? Wanita sialan, beraninya kamu mukul aku. Tolong, tahan dia. Cepat, tangkap dia. Kalian tahu nggak hukum itu apa? Hukum? Aku hukum itu sendiri. Kamu tahu siapa yang dukung aku? Pak William dari grup Levi. Pak William? Aku sempat ketemu dia dan Kevin kemarin. Dia kelihatan cukup masuk akal. Gak nyangka orang-orangnya seagresif ini. Diam. Nama Pak William bukan yang bisa kamu sebut sembarangan kayak orang kampung. Pak William itu nomor 2 setelah CEO dari grup Levi. Dia yang pegang urat nadi seluruh perusahaan. Semua yang aku capai hari ini itu berkat dukungan Pak William. Orang kayak kamu, jangankan aku tangkap hari ini, bahkan kalau aku bikin kamu cacat di sini, dia tetap bakal lindungi aku. Pak Martin, aku sampai. Tinggal jemput dia saja. Oh ya, dia belum tahu aku siapa. Bilang saja lagi di jalan. Tenang saja. Aku nggak bakal keceplosan. Baik. Toko yang mana? Hampir sampai. Aku kenal William. Dia orangnya masuk akal. Dia gak bakal biarin kamu lolos dari ini. Jujur saja, aku ragu kamu benar-benar kenal dia. Sudah berhenti omong kosong. Wanita menyebalkan kayak kamu nggak pantas ketemu Pak William. Kamu terus sebut nama Pak William berulang-ulang. Kamu benar-benar cari mati ya. Tangkap dia. Hari ini aku bikin dia bayar semuanya. Berhenti. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Berani juga kamu ya. Pak William, ada keperluan apa kesini hari ini? Dan kamu siapa? Saya Komar. Waktu acara tahun kemarin, saya duduk di meja paling belakang. Coba aku tanya. Sebenarnya wanita ini salah apa? Maksud Anda dia wanita nggak punya uang, datang ke sini bikin masalah pakai kartu. Aku curiga, dia mungkin nyuri kartu hitam Pak Martin, tapi dia berhasil pakai di sini. Aku tadi mau menahan dia, biar Anda bisa interogasi dia. Interogasi? Iya, aku dengar. Istri Pak Martin juga lagi ada di kota ini. Wanita menyebalkan ini ada di sini. Mungkin nyuri kartu hitamnya. Berani-beraninya kamu bilang itu lagi. Apa? Bilang lagi. Baru 2 kali ketemu, orang ini sudah bela aku. Tolong aku Pak William. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Nona Misha, tamu kehormatan grup Levi. Kamu sekarang dipecat. Tolong Pak William, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Anda orang yang baik, tolong maafkan aku. Bawa dia. Pak William,
Enggak, tolong, maaf, aku benar-benar minta maaf. Ayo, pergi, ayo. Nona Misha, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Terima kasih. Pak William, kenapa Anda juga ada di sini? Kebetulan banget. Oh, ya hidup memang penuh kejutan. Kalau kamu mau ke satu tempat, aku bisa antar. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Anda duluan aja. Kalau begitu gelangnya akan dikemas dan dikirim ke kamu nanti. Misha, kamu ngapain di sini? Olive? Olive Grena, lama nggak ketemu. Ini tunanganku, Kevin. Kami lagi lihat tempat pernikahan. Kalau kalian? Wah, kebetulan banget. Aku dan suamiku juga lagi cari tempat. Oh iya, Hotel Benua itu susah banget dipesan. Kalian ambil paket yang mana? Aku nggak terlalu tahu soal paket. Dia yang urus semuanya. Jadi ini suami kamu yang dari kampung itu? Cuma pria kampung saja. Memang dia bisa pesan tempat yang bagus. Maaf ya, aku tipe orang yang bicara apa adanya. Jangan dimasukkan ke hati ya. Oh iya, ini suamiku, Greg Royce. Dia anak satu-satunya dari keluarga Royce di Riverburgh. Hartanya ratusan miliar. Suamiku kenal Pak William dari grup Levy. Dia bahkan pakai koneksi buat dapetin wedding planner kelas menengah. Suamimu paling cuma berhasil pesan paket standar saja kan? Gimana kalau nanti suamiku bantu upgrade kamu ke paket menengah? Gak usah, aku pesan paket paling atas. Hotel Benua, itu milik grup Levy. Jelas aku pilih yang terbaik. Ngapain aku butuh bantuan kamu? Misha, tunanganmu benar-benar gak tahu mana yang bagus. Paket paling atas. Suamiku saja harus pakai koneksi buat dapetin paket menengah. Dan habis lebih dari 1 miliar buat itu. Pria kampung itu, gimana mungkin dia bisa sewa wedding planner kelas atas? Namanya juga pria ya, punya gengsi. Aku ngerti kok. Soal jaga harga diri kan? Jujur saja Misha, kamu gak seharusnya terus sama dia pecundang dari kampung itu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Olive, sudah cukup. Urus saja urusanmu sendiri. Aku nikah sama siapa bukan urusan kamu. Jadi berhenti nilai aku. Misha, kamu pikir kamu hebat banget ya? Aku kasih tahu, waktu kuliah dulu aku gak pernah nganggap kamu. Sekarang kamu jadi begini, terus gak bisa terima kritik. Coba ceritain tentang Olive Grena dan Greg Royce dalam 3 menit. Tentu saja. Lihat tuh suamimu yang orang kampung. Aku datang tadi ngejek kamu. Dia bahkan gak bicara sepatah kata pun. Serius, lucu banget. Tom Martin, semua info tentang Olive dan Greg sudah dikirim. Silakan cek, bagus. Aku punya beberapa cerita menarik di sini. Kalian mau dengar? Olive Grena, 24 tahun, Universitas Riverburgh. Menurut data, dia tahun pertama sampai lulus. Dia sering ketemu pria berbeda di hotel. Saking seringnya, sampai nggak kehitung. Kamu sudah gila, berhenti mengarang. Aku tuntut karena pencemaran nama baik. Ini ada fotonya. Ini sebenarnya apa? Oh, ini editan. Kamu sangat menjijikan. Jangan marah dulu. Kamu juga nggak lebih baik. Kamu! Berhenti bicara sembarangan. Aku akan bikin kamu menyesal. Wow. Jadi kamu suka dua-duanya ya? Itu benar. Jangan dengar dia. Aku sama kamu cuma karena aku benar-benar sayang kamu. Kayaknya kamu mau sembunyikan pacarmu. Makanya buru-buru nikah sama dia ya. Lagi pula, kalian sudah bareng 6 tahun. Seluruh keluargamu sudah tahu. Kecuali dia. Dia nggak tahu. Apa? Dasar bajingan. Berani-berani kamu bohong ke aku. Terus kenapa aku bohong? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sama aku cuma buat uangku. Kamu mau uangku. Dan aku mau kamu buat nikah. Kita nggak ada berutang satu sama lain. Apa yang kamu bilang? Nggak nyangka bisa bicara serendah itu. Dasar bajingan, pembohong. Dasar pembohong, bajingan, pembohong, bajingan, pembohong. Wanita sialan, beraninya kamu mukul aku. Wanita sialan? Kamu panggil aku wanita sialan? Sudah. Udah. Tutup matamu.
Baik, sekarang buka matamu. Aku nggak pernah bayangin aku bisa punya pernikahan seindah ini. Di hatiku, kamu yang terbaik. Kamu pantas dapat semua hal baik di dunia. Lihat, itu siapa? Kebetulan banget. Kamu memang nggak bisa jauh-jauh ya. Kebetulan banget. Menyebalkan. Berhenti di situ. Menyebalkan. Kamu sebaiknya cari cermin, lihat dari kamu baik-baik. Jangan bilang aku nggak peringatkan kamu. Tempat ini milik Pak Martin dan dia sudah pesan venue ini buat pernikahan calon istrinya. Tempat ini bukan tempat yang bisa kamu datangi seenaknya. Coba tebak, pintunya nggak dikunci. Terus diam-diam buat numpang merasakan. Itu yang dipikir, aku nggak bisa bantu. Apa? Misha salah ngomong. Orang kaya kamu, benar-benar pikir kamu pantas ada di tempat semewah ini. Semua yang kamu pakai sekarang, digabung pun gak sampai 2 juta. Kalau aku jadi kamu, aku sudah malu berdiri di pintu. Gini saja, berlutut dan minta maaf ke aku. Mungkin aku mau maafin kamu, soal kamu sudah gak sopan tadi. Bahkan, aku bakal bicara ke manajer. Mungkin kasih kamu kerjaan bersih-bersih. 2 juta sebulan, gimana? Kamu dengar dia kan? Cepat berlutut. Sujud ke suamiku dan ucapkan terima kasih. Sujud dan terima kasih, memangnya dia pantas. Wanita kampung yang dinikahkan di pelosok, kamu benar-benar pikir kamu hebat. Kami sudah cukup baik. Ngasih kamu makan sedikit itu sebuah kehormatan untukmu. Kalau kamu punya otak, kamu harusnya bersyukur dan berlutut terima kasih. Aku sudah pernah peringatkan kamu, jangan cari masalah sama aku. Aku gak suka kesialan. Sampah! Kamu benar-benar gak sadar diri sama sekali. Berani-beraninya kamu nyentuh wanitaku di tempatku. Kamu sadar nggak? Kalau aku mau hancurin kamu, itu gampang banget, kayak nginjak semut. Aku peringatkan kamu. Sekarang berlutut dan minta maaf ke Misha. Dan mungkin aku bakal pertimbangkan keluar dari Riverburg hidup-hidup, balik lagi ke kampung. Kamu belum belajar juga. Masih berani muncul di depan aku. Ini kota, ini wilayah keluargaku. Nggak kayak di kampungmu dulu, di mana kamu bisa seenaknya. Betul, suasana hatiku bagus. Aku malas untuk ngurusin kamu. Berhenti di situ. Siapa yang izin kamu masuk? Apa perlu izinmu kalau aku mau kemana saja? Kalau di kampungmu, pergi saja kemanapun kamu mau. Tapi tempat ini, tempat istri Pak Martin, bakal mengadakan pernikahannya. Kamu masuk ke sini tanpa izin, jadi aku harus turun tangan. Lagi pula, kamu nggak pantas ada di hotel yang sama. Kamu benar. Kamu memang nggak pantas ada di hotel yang sama denganku. Apa yang barusan dia bilang? Aku nggak pantas. Kamu pikir cuma karena kamu ganti baju, kamu langsung jadi orang hebat? Aku kasih tahu, orang dari bawah akan tetap terus berada di bawah. Suamimu benar-benar jago pura-pura. Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa kenalin kamu ke pria lain. Dengan wajahmu dan bentuk tubuhmu lumayan juga. Masih ada pria di kalangan elit Riverburg yang bakal mau sama kamu. Menjijikkan. Sialan. Aku menawarkan kenalan itu karena sopan santun. Jangan terlalu berharap. Kamu berani nyentuh di tempatku sendiri. Baiklah kalau begitu. Keamanan! Keamanan! Pak Jen, ada apa? Kenapa Anda marah? Pak Martin dan istrinya bakal mengadakan pernikahan di sini besok. 2 orang kampung ini masuk diam-diam tanpa izin, cuma buat numpang foto gratis. Sebenarnya petugas keamanan kalian lagi ngapain? Sekarang usir mereka. Keamanan, bawa mereka ke lantai 1. Ini Hotel Benua, nggak menyambut kalian. Kalian cuma orang kampung. Keluar dari sini. Ngapain masih banyak ngomong? Langsung usir aja sekarang. Oh, baik. Kamu dengar? Usir mereka. Kalian benar-benar mau ngusir kami. Cuma gara-gara dia. Kalau iya kenapa? Pak Zen itu VVIP di Hotel Benua. Dia habiskan miliaran setiap tahun di sini. Kamu pikir kamu siapa? Nggak ada apa-apanya dibanding Pak Zen. Kamu dengar dia kan? Ini bukan kampungmu. Nggak ada yang bakal nurutin kamu di sini. Meskipun kamu orang hebat di kampung, itu nggak ada artinya di sini. Nggak ada yang kenal kamu. Orang kampung. Ini wilayahku. Aku nggak pernah dengar kalau Hotel Benua jadi milik keluarga Howard. Kamu orang kampung tahu apa? Pak Zen bukan cuma VVIP kami. Dia juga bakal hadir di pernikahan Pak Martin. Kalau dia bisa ambil hati Pak Martin, keluarga Howard bakal langsung melesat. Tapi dia sudah bikin Pak William marah. Bisa ambil hati ketua. Kecuali ketuanya sudah nggak waras. Kamu
Kamu bohong. Kapan aku pernah nyinggung Pak William? Baiklah, walau Pak William sehebat itu, terus kenapa? Dia cuma karyawan. Kalau kita berhasil ambil hati istri ketua, keluarga Howard pasti bakal naik ke puncak. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau keluarga Howard benar-benar berhasil, berarti ketua dan istrinya sudah nggak waras. Sadar nggak dia sudah menghina dirinya sendiri? Kamu kenapa batuk terus? Nggak apa-apa. Aku cuma mual karena terlalu lama dekat sampah. Kamu, ngapain lagi kamu? Segera usir mereka sekarang. Lakukan. Tunggu. William, ada yang mau ngusir aku. Kamu punya 1 menit, turun sekarang juga. Panggil dia ke sini dalam 1 menit. Kalian orang kampung suka omong besar ya? Kamu tahu nggak dia siapa? Nggak ada yang bisa nyuruh dia datang, kecuali ketua. 1 menit? Itu cuma angan-angan saja. Angan-angan? Kenapa kamu nggak nanya orang di sebelahmu? Gimana kalau aku bisa suruh dia datang? Jangan kira aku nggak tahu apa-apa. Waktu terakhir Pak William datang, itu cuma kebetulan saja. Pak William nggak mungkin datang lagi hari ini. Lagi pula, semua orang tahu, kecuali kalian berdua, orang kampung. Kalau Pak William lagi sibuk dengan pernikahan orang terkaya hari ini. Betul. Kalau kamu memang sedekat itu sama Pak William, kenapa kamu nggak tahu dia lagi sibuk? Kamu cuma pura-pura telepon, seolah-olah lagi ngomong sama Pak William. Lucu banget, jujur saja. Orang kampung, pura-pura saja, jadi orang besar. Ada apa ini? Pak William, Anda benar-benar datang. Lihat, aku tadi mau ngusir 2 orang ini yang numpang foto gratis di sini. 2 orang kampung ini sudah merusak acara orang lain. Kalian, usir mereka. Mulai sekarang, kalian dipecat. Kalian berdua, keluar. William Perez, kalau kamu mau pecat mereka berdua, ya sudah. Tapi, kamu nggak bisa pecat Gilang. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya minta aku begitu. Aku habisin miliaran setiap tahun di sini. Aku ini anggota VVIP di Hotel Benua. Aku bilang jangan pecat dia. Anggota? Betul. Kalau kamu pecat Gilang Putra, sekalian saja batalkan keanggotaanku juga. Santai saja. Dia nggak berani. Kartu keanggotaan di sini bukan cuma soal uang dan kekuasaan. Lebih dari itu, ini soal koneksi. Aku nggak percaya dia bakal batalkan keanggotaan cuma gara-gara orang kampung. Dengarkan, kekayaan dan pengaruh kami itu hal yang kalian berdua cuma bisa bayangkan. Kampungan cuma akan tetap jadi kampungan. Beraninya kamu, Satpam. Aku seret mereka keluar sekarang. Dan jangan pernah biarkan sampai mereka masuk lagi ke sini. Tunggu, aku kasih tahu ya, jangan macam-macam sama Pak Zain. Besok pas kami ketemu nyonya terkaya di sini, kami bisa merekomendasikanmu. Itu benar. Aku sudah siapkan kado pernikahan untuk istri pimpinan. Aku akan mengambil simpati mereka. Kalau kamu berani mengusirku, istri pimpinan pasti akan tahu. Kamu akan menyesal. Gimana? Takut ya? Kalau takut, cepat usir 2 kampungan itu dan minta maaf ke kami. Baru kami ampuni. Usir mereka. Mereka berdua adalah tamu penting di hotel ini. Kamu serius? Mereka tamumu? Aku mengerti sekarang. William, kamu menggunakan jabatanmu untuk pilih kasih. Manfaatin pimpinanmu. Dan bantuin kampungan itu. Jadi seperti itu, sudah kuduga. Mana mungkin kampungan ini bisa jadi tamu VIP. Salah gunakan kekuasa. Besok pas aku ketemu pimpinan dan istrinya, aku akan bongkar kedokmu. Membongkar kedokku. Kalian gak tahu siapa tamu terhormat kita sebenarnya. Jangan bilang kalau Kevin sebenarnya itu pimpinanmu yang sesungguhnya. Jangan bilang kalau Kevin sebenarnya itu pimpinanmu yang sesungguhnya. William, aku tahu kamu ini karena keluargaku menarik perhatian pimpinan. Tapi orang kampungan ini, siapa yang mau ketipu? William, kamu manfaatin pimpinanmu demi egomu sendiri. Berusaha mempersulit suamiku di sini. Kalau Pak Martin tahu, bisa apa kamu? Pak Martin selalu mengapresiasiku. Posisimu, Will, aku akan menjadi milikku nanti. 2 kampungan ini akan jadi urusanku. Kamu bisa apa, Will? Lihat saja, cuma 2 ekor anjing liar. Seret keluar, mengotori saja. Satpam, seret mereka. Baik.
Beraninya kalian. Mereka nggak akan pernah diizinkan lagi masuk ke properti grup Martin. Apa-apaan ini? Jangan melawan. Jangan. Aduh. Lepaskan aku. Pergi. Ayo. Ini karena kalian aku jadi dipecat. Diam kamu. Ngomong lagi, akan kulenyapkan kamu. Kamu masih berani? Minggat. Pergi jauh. Aduh, sayang. Jangan marah-marah. Setiap hari si Udik itu gangguin aku. Malah disuruh sabar. Tunggu saja. Aku minta orang tua aku kasih Dasar mereka gila. pelajaran. Ayah, ada merundungku. Misha! Ayah, Jadi kamu, Kevin. Pak, Ma, Aku mau ngobrol dengan anakku. Boleh minta waktu? kakak macam apa kamu ini? Sharon protes soal aku lagi. Kalau saja kamu pengertian, gak akan dia mengadu. Aku kan sudah cukup mengalah. Terus gimana? Kamu kakaknya, apa salahnya mengalah terus? Lagi pula, kalau aku gak baik hati, apa ayahmu mau membawamu dari kampung ke kota? Baik hati ya? Jangan kira aku gak tahu alasan kalian membawaku ke sini. Kalian cuma mau melindungi dia, kan? Cukup. Kok kamu jadi seperti ini sih? Merundung adikmu dan melawan kami. Di mana sopan santunmu? Maaf ke ibumu, cepat. Ibu? Ibu dari mana? Ibuku sudah lama mati. Kalian sudah lupa, aku belum. Dasar nggak tahu diri. Kamu sudah membuat kesalahan yang sangat besar. ngapain di sini? Pak, aku nggak tahu istriku salah apa. Sampai ditampar begini. Jadi apa hakmu ikut campur? Ku kasih tahu. Cuma karena kamu suaminya. Bukan berarti bisa ikut campur. Aku nggak peduli urusan kalian. Tapi Misha itu putrimu. Kenapa perlakuanmu nggak adil? Gimana aku mengurusnya? Bukan urusanmu. Aku peringatkan ya. Kalau putriku nggak menikahimu, kamu nggak akan pernah berdiri di sini. Dasar kampungan. Malah ngatur-ngatur orang. Kalau kalian merendahkan suamiku, ngapain ke sini? Kamu merundung Sharon, mengusir dia dari hotel itu dan mempermalukannya. Minta maaflah padanya. Aku yang minta maaf. Kenapa kalian gak tanya apa masalahnya dan langsung menyuruhku? Apa yang perlu ditanya? Sharon bagian dari keluarga Howard. Kamu tahu statusnya dia. Kamu sudah mengusir dia dan mempermalukannya. Di mana harga dirinya kau buat? Sharon diusir, itu salahnya dia sendiri. Kami berdua putrimu. Kenapa kamu gak merhatiin aku? Sharon itu lemah sejak kecil. Hidupnya selalu enak. Tapi kamu wanita yang tangguh. Mana bisa dibandingin? Hah, oke. Ternyata begitu. Mulai sekarang, aku jalani hidupku sendiri. Dan kalian juga sama. Tunggu. Kalau nggak mau minta maaf langsung, buatlah video. Jangan pergi gitu aja. Kamu... Istriku menolak. Jangan paksa dia. Lagi pula, dia nggak bersalah. Sayang, lihatlah mereka. Ayahnya pun nggak jauh beda. Sayang, lihatlah Misha, suami kampungannya. Benaran keterlaluan. Gak cuma merundung Sharon, dia juga merendahkan kita. Lama-lama kita juga ditindas. Mana harga diri kita? Misha, coba lihatlah suamimu ini. Sangat tidak sopan dan durhaka. Kevin memang tidak melakukan kesalahan. Kalian yang sudah keterlaluan. Dasar durhaka. Diam kamu. Apa? Memangnya kamu berani memukulku? Misha, kamu nggak apa-apa. Aku ini ayahmu. Kenapa kalau kasar? Dikira ayah yang gak pernah dikasarin. Aku mau tanya, aku ini dianggap putrimu atau bukan? Terus apa lagi? Kamu kira kamu ini anak pungut? Anak ya anak, gak peduli apapun. Kenapa kalian mau memihak Sharon? Sharon itu anak darah daging kami. Kamu paling cuma kulitnya saja yang mirip. Lucu sekali. Selama ini, aku terus mendengarkan kalian. Berharap kalian berubah. Naif sekali. Apa yang kami perintahkan, itu demi kebaikanmu.
Sharon akan menikah besok. Dia akan berjodoh dengan pria terkaya. Keluarga Howard akan sukses besar. Dan kamu malah nikah sama kampungan. Ayah suruh kamu minta maaf supaya Sharon baik sama kamu. Kalau misalnya Sharon baik, dia pasti akan membantumu. Kalian tahu Sharon akan menikah besok. Tapi kalian tahu nggak? Aku juga akan menikah besok. Terus, kenapa? Paling kamu cuma ngadain hajatan di kampung saja kan? Ngapain kami datang? Tahu dari mana? Aku menikah di desa. Kalau nggak di desa, masa iya mau di hotel ini? Itu benar. Aku akan menikah di hotel ini. Hah? Kamu menikah di hotel benua? Sejak kapan kamu banyak uang? Itu benar. Si kampungan Kevin ini bisa sewa gedung di sini. Hah, aku mengerti. Kalian paling ngundang orang buat minum air putih gratis aja kan? Orang kampungan mah gampang dikibulin. Memalukan sekali. Dasar kampungan. Kalian dari tadi kuperhatikan memang gak peduli dan malah memfitnah dia. Kalian memang ternyata urat malunya sudah mulai putus ya. Jaga mulutmu, kampungan. Durhaka semua karena kalian jahat padanya. Cukup aku yang baik, gak menghargai. Cukup aku juga. Aku gak akan merendahkan dia. Aku kasih tahu, mulai sekarang, jangan tunjukin muka kalian lagi. Misha, dia ngomong begitu ke ayahmu. Kamu diam saja. Kalian yang mulai duluan. Mulai sekarang, anggap saja putrimu cuma Sharon. Kamu... Aduh, tenang aja sayang. Dia pergi, kita masih ada Sharon kan? Dia akan merawat kita. Iya, kamu benar. Ini tempat yang aku beli di Riverburg. Sekarang, ini juga rumahmu. Misha, kamu sudah pulang? Ya, kamu kenapa? Ulah siapa ini? Siapa yang berani? Mereka cari mati ya? Ini ulah orang tuanya. Mulai sekarang, aku nggak ada urusan apa-apa dengan mereka. Tenang saja, biar ibu yang mengurusmu dan Kevin juga. Misha ini wanita hebat. Kalau mereka menolakmu, mereka yang rugi. Tenang saja, ini rumahmu. Apapun yang terjadi, ibu dan aku akan melindungimu. Kevin, ibu, terima kasih ya. Menantuku yang hebat. Ayo, bawakan gelangnya. Cepat ya. Baik. Misha, lihat. Ini giok imperial. Pasti harganya 50 miliar kan? Ibu, ini terlalu mahal. Aku sungkan. Ini hadiah karena menjadi keluarga kami. Lagi pula, Kevin kan pria terkaya. Uangnya banyak, ambil saja ya. Apa? Kamu? Kalau kamu memanggilku ibu, kamu bukan cuma menantuku saja. Kamu juga sudah putriku. Sebagai ibumu, bukannya ini sudah lumrah membelikan sesuatu untuk putriku? Pak, gimana situasinya sekarang? Aku sudah periksa semuanya. Besok, pria terkaya dan istrinya akan menikah di Hotel Benua. Asalkan kita bisa ambil hatinya, keluarga kita pasti akan bangkit lagi. Bagus. Apa maksudmu dengan bangkit? Kamu salah dengar. Maksudku, kita akan sukses besar. Besok, keluarga kita akan terbang tinggi. Aku kira keluargamu bangkrut. Apa-apaan soal bangkit ini? Ngomong apa kamu? Bangkrut. Keluarga kami itu salah satu yang elit di Riverburg. Tunggu saja, kamu pasti jadi nyonya di keluarga ini. Hah? Dasar anak bandel, bisa menikahi Misha. Itu berkah buatmu.
Wah, menantuku cantik sekali. Ada sesuatu yang salah dengan bajuku. Enggak kok, kamu tampan. Sudah, bisa aja pengantin baru ini. Tamunya mau datang. Ayo, mari kita sapa mereka di luar. Ayo. Wah, selamat. Sekali lagi ya. selamat. Makasih ya. Aduh, ini terlalu berlebihan. Kalian datang saja itu sudah cukup kok. Wah, kamu harus menerima ini. Ini berkah dari kami untuk pengantin baru kita. Bawa saja. Kevin, Misha, selamat menempuh jalan baru. Semoga bahagia selamanya dan segera punya anak. Terima kasih atas doa kalian semua. Ayo, kita segera masuk. Ayo semua. Demi masa depan keluargaku, aku harus bertemu Pak Martin. Perintah Pak William, orang asing dilarang masuk. Namaku Zane. Siapapun kamu, dilarang masuk. Aku kan temanmu. Ayolah. Oke, masuklah. Selamat ya. Terima kasih. Iya, silahkan. Dunia memang sempit ya. Kenapa ada kalian? Tentu kami di sini buat Pak Martin. Tapi kamu ngapain di sini? Cuma numpang makan kan? Ya, namanya juga nikahan orang kaya. Bahkan makanan sisanya. Mungkin kamu belum lihat. Aku kasih tahu ya, ini nikahan orang penting. Pergi sana. Kalau sampai bubar bisa apa kamu? Aku di sini karena anakku menikah. Apa urusannya sama kalian? Hah, anakmu? Kampungan itu. Mana mungkin dia menikah di sini? Itu benar. Ku kasih tahu ya, bahkan keluarga kami mungkin gak berhak menikah di hotel ini. Kamu bilang anakmu menikah di sini. Kenapa nggak sekalian saja kau bilang anakmu yang punya ini? Itu benar. Hotel benua ini milikku. Hah? Hotel benua ini milikku. Misha, ngapain di sini? Kenapa bajumu begitu? Seriusan, apalagi kalau bukan karena mau menikah. Masa mau bubarin pestanya? Kamu menikah di sini? Apa maksudmu? Gimana bisa kamu menikah di sini? Aku mengerti sekarang. Kalian dengar pria terkaya menikah hari ini. Jadi, kalian menumpang di sini untuk makan. Anakku, jangan buang waktumu di sini. Cepat usir mereka. Ibu mau masuk saja. Mengusirku? Kalian tahu aku siapa? Aku mewakili keluarga Howard. Aku yang harusnya mengusir kalian. Itu benar. Kami di sini atas nama keluarga Howard. Ini hadiah buat istri pria tersebut. Gelang kualitas terbaik. Kalian berdua nggak diundang. Silakan keluar dari sini. Kalian ini suka acting ya? Aku kasih tahu ya, siapa bosnya di sini. Satpam, kemari. Tolong segera bawa dua orang ini keluar dari sini. Masih pura-pura juga, hah? Tunggu saja. Lihat. Satpam. Mereka membuat masalah lagi di acara ini. Jadi segera bawa mereka keluar. Benar, mereka pelakunya. Gimana kalian bisa masuk? Kami menghadiri acara nikahannya. Kami aja gak kenal mereka. Menghadiri acara orang, tapi kalian nggak tahu siapa yang menikah. Satpam, bawa mereka sekarang. Tunggu. Kata siapa aku gak kenal. Kami kenal. Masih saja cari alasan. Pak Martin dan istrinya sekarang berada di depanmu. Masih saja nggak kenal. Gak mungkin. Kok bisa mereka? Gimana caranya? Aku gak percaya. Oke. Kalau gitu coba lihat. Siapa yang menikah di sini? Itu mustahil. Selesai sudah. Gak mungkin. Kamu Pak Martin. Kamu berbohong. Masih saja nggak percaya? Sebarkan berita ini, batalkan semua kerjasama antar keluarga.
umumkan kejatuhan keluargamu. Dasar Jalang, ini salahmu. Keluargaku hancur. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Dasar sialan. Hanya sana. Dasar Jalang, aku bunuh kamu. Jalang. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Menolongmu. Jangan harap aku menolongmu. Misha! Berhenti. Aku adikmu, jangan cuma diam saja. Dia memukulku, balaskan dendamku. Jangan ngimpi, aku nggak menolongmu. Aku cuma nggak suka pemandangannya. Siapapun orangnya, kalau ada yang dipukul, akan aku hentikan. Kamu tahu, kamu kakakku dan harus menolongku. Oh, sekarang ingat aku kakakmu. Terlambat. Bawa mereka keluar. Lepasin aku! Lepasin! Misha, mau gimana pun, kita masih keluarga kan? Hah? Jangan biarin hal kecil merusak hubungan kita kan? Aku bahkan membawakan kado. Hal kecil, dasar nggak tahu malu. Kalian berdua ini memang pasangan yang cocok ya. Aku kasih tahu, aku nggak peduli dan nggak butuh kadomu. Kado terbaik kalian dengan pergi dari sini. Juga jangan panggil namaku, menjijikkan. Apa maksudmu, Misha? Kita ini keluarga. Siapa yang sudi? Siapa yang sudi? Kampungan seperti kami, kamu sudah bilang nggak cocok kan? Kalian pasti tahu kalau ini tuh cuma salah paham. Kalian dengar istriku? Pergi sana. Atau aku yang menendang kalian. Bawa pergi. Berani kamu mengusirku? Ayo. Misha. Lepasin aku. Terima kasih para hadirin karena sudah datang. Berikutnya, mari tepuk tangan yang meriah. Kita sambut pengantin baru kita. Ini dia, mereka sangat cantik dan tampan. Mereka sangat cocok. Selamat ya. Mereka cocok sekali. Wah, selamat. Selamat ya. Wow! Semoga langgeng. Semoga langgeng. Di hari yang spesial dan berbahagia ini, mari kita saksikan momen ini bersama-sama. Silakan berbalik badan. Bapak Kevin Martin, bersedia menerima Nona Misha sebagai istrimu? Bersedia. Dan Nona Misha, apakah bersedia menerima Pak Kevin sebagai suamimu? Aku bersedia. Wow! Bagus. Sekarang aku persilakan untuk bertukar cincin. Wah, bagus. Bagus. Romantis sekali. Misha, aku menyayangimu. Aku juga. Cium, 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 cium. Sayang, Nyala. berani kamu menamparku? Aku bodoh kamu. Dasar gila, melawan balik. Hah? Kalau bukan karenamu, keluargaku nggak akan begini. Aku yang membunuhmu. Mampus kamu, dasar jalang. Berhenti. Aku tahu aku salah. Apa gunanya omonganmu? Bisa menyelamatkan keluargaku. Lepasin aku. Aku akan bantu keluargamu. Ini demi pengaruh keluargamu. Aku ampuni kamu. Kalau berani menipuku, awas saja. Misha, semua ini harusnya milikku. Kamu curi semuanya dariku. Misha. Misha. Mampus kamu. Misha. 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 Ayo ke rumah sakit. Ayo.
Sharon sudah di penjara. Tapi ayahnya mencoba segala cara untuk mengeluarkannya dari penjara. Kasih tahu semuanya. Yang membantu akan melawanku. Baik, akan disebarkan. Misha, kapan kamu akan bangun? Kalau nggak aku hajar kamu. Serahkan. Kasih itu sama aku. Sini kan. Nggak mau. Sini kan. Enggak. Cepat kasih. Lepasin dia. Lepasin dia. Pergi sana. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Terima kasih ya. Misha, kamu bangun. Kevin, matamu mirip anak waktu itu. Seperti bintang berbinar. Selamat, selamat. Sekali lagi selamat ya. Ucapkan selamat atas kesemua nyonya. Selamat atas kepulangannya. Selamat atas kepulangannya. Selamat atas kepulangannya. Selamat pada Pak Kevin. Semoga keluarganya langgeng dan bahagia. Semoga langgeng ya. Semoga langgeng ya. Misha, mulai sekarang, aku akan menjagamu. Kita nggak akan terpisahkan lagi. Cium, 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 cium. cium, cium.